Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni, Kreativitas, dan Pemberdayaan Sosial di Era Digital. Kita ada di segmen terakhir nih, segmen Pamungkas. Saya ingin kembali ke Bro Yudi dulu, kita lanjutkan di segmen sebelumnya tadi Bro. Masih seru. Seru ya. Tapi kan misalkan seperti ini situasinya, misalkan niatnya adalah edukasi. Edukasi. Ya, misalkan edukasi mengenai nilai kearifan lokal yang ada di Bengkulu, katakanlah, misalkan contohnya ya. Tapi kan tetap butuh penonton yang banyak untuk mengedukasi ini. Semakin banyak penonton akan semakin baik, karena akan semakin banyak orang yang teredukasi. Benar. Kalau yang nonton cuma satu kan artinya cuma satu orang teredukasi. Nah artinya juga kembali lagi ke berapa banyak orang yang menonton dan berapa banyak orang yang menyaksikan. Benar. Tanggapannya? Iya, kalau melihat hal itu, kita kan juga nggak bisa memaksakan dan menyalahkan diri sih menurut saya. Dalam artian kalau konten kita itu pintar dan smart, terus orang tidak mau menikmati, berarti kan penonton kita yang nggak smart dan nggak pintar kan gitu kira-kira. Jadi jangan nyalahin diri sendiri juga, dalam artian ya balik lagi tadi kan ke tujuan awalnya. Rasa saya kalau teman-teman merasa bahwa ya niat saya ini, nilainya sudah ini, dan konten-konten pintar udah saya hadirkan dan ternyata tidak mampu dinikmati oleh penonton dan penikmat kita. Tapi sering terbantahkan juga Bro Yudi. Gimana? Contohnya salah satu akun inilah, Deddy Kobuzer katakanlah. Iya. Don't make stupid people make famous. Iya. Dia undang Lucita Luna, tiba-tiba kan segala macam. Artinya kan mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan juga kebutuhan pasar supaya dapat perhatian publik. Mau nggak mau. Iya, berarti itu Dedi lagi ini tuh lagi goyang ya. Lagi goyang Dedi itu. Si Dedi itu. Si Dedi Corbuzier nggak kuat tuh si Dedi gitu kan. Jadi kayaknya lagi goyang. Wah, ini apa nih yang ini ya? Kayaknya udah banyak banget nih. Tapi kan dalam arti gini juga, Bro. Si Dedi kan juga serta-merta tidak itu karakternya gitu kan. Jadi Dedi menghadirkan Lucita Luna dengan semua karakter, bahkan udah teringat kan kata-kata Dedi pun udah teringat sama Bro Poso gitu kan. Don't make stupid people famous gitu kan. Nah itu, dan semua orang udah melihat Deddy Corbuzier ya emang orang-orang yang dihadirkan juga itu kan apa ya, salah satu dari sekian ribu konten edukasi yang sudah sangat banyak Dedi lakukan gitu kan. Anggaplah pada saat itu hilap ya Bro. Iya, mungkin dia hilap karena penasaran juga mungkin kan, lihat komentar Lucita Luna. Gimana ya? Ya udahlah. Tapi pun di situ pun kan Dedi pun tetap hadir pada nilai Dedi kan. Lucita Luna dia babat habis. Lucita Luna bawa pacar, dibabat pacarnya sampai nangis-nangis. Jadi kan tetap pada karakternya juga. Walaupun kalau hari ini kita sebagai misalnya konten pemula terus tidak punya karakter, ya gimana juga kita mau tetap punya nilai tadi kalau kita memang berkarya lewat nilai kan. Akhirnya pun ternyata kalau karakter itu dan nilai itu sudah dilihat sekian banyak orang dari kita, ya penyesuaian konten mungkin orang pun hari ini pengen promosi, bayar promosi pun pengen. Nah, kalau dia mengurangi sedikit nilainya dengan untuk mendapatkan promosi, ya mungkin sah-sah saja menurut saya gitu. Jadi, tapi ya tetap pada nilai dan karakternya emang udah sangat kuat di Dedi gitu. Oke, berarti berpegang pada prinsip dan nilai niat dari awal ini penting untuk dilakukan. Benar. Karena itu akan menjadi muara, tetap akan dapat segmentasi tersendiri gitu. Benar. Mau seperti apapun, jika kita memegang prinsip-prinsip yang sudah kita pedomani. Oke, Pak Ade, ini di segmen terakhir ini saya ingin tanyakan. Jadi banyak fenomenanya mungkin anak muda sekarang yang baru mulai mencoba karena dia teredukasi katakanlah.
oh kayaknya saya harus mengenalkan nih nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bengkulu misalkan. Apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anak muda ini? Dia baru tersadar hari ini katakanlah ketika habis menonton kita bertiga. Luar biasa. Luar biasa berarti ya Berindo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan pertama bahwasanya sebuah bangsa itu tanpa budaya itu tidak akan pernah ada bangsa sama sekali. Jadi tanpa budaya bangsa itu tidak akan pernah ada sama sekali. Nah, tapi karena budaya bangsa itu juga akan bisa dikenal sampai ke seluruh dunia kayak gitu. Jadi memang budaya ini penting. Yang pertama itu untuk memperkenalkan kita di mata dunia. Indonesia dikenal karena apa? Karena budayanya yang beraneka ragam kayak gitu. Tak luput dari budaya Bengkulu yang memang harapan kita budaya itu bisa disandingkan dengan teknologi-teknologi masa kini yang digandrungi oleh masyarakat khususnya anak-anak muda, kemudian juga yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai tadi, norma-norma, pakem-pakem dari budaya-budaya itu sendiri. Karena saya rasa itu keinginan kita semua lah kayak gitu, anak-anak muda mempromosikan budaya melalui media-media ataupun melalui teknologi-teknologi masa kini. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi harus bisa dikolaborasikan. Jadi mau tidak mau perkembangan teknologi akan terus ada ya, Pak Ade ya. Tidak bisa kita tepiskan. Artinya juga kesadaran untuk mempromosikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal harus juga disadari dengan kemampuan berkreativitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Bro Yudi, mungkin satu kalimat sebagai penutup kepada pemirsa TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini. Oke, ya mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman, utamanya anak muda ya. Saya juga berdiri sebagai anak muda di sini, sebagai Gen Z juga sama teman-teman gitu kan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, ya babi di hutan juga hidup gitu kan. Jadi tentu kalau teman-teman saya harap hidup ya jangan sekedar hidup, tapi punya banyak hal-hal yang bisa kita buat dengan segala daya upaya kita sebagai anak muda, bahkan nikmatin masa kita ini. Dengan masa kita ini kita buktikan bahwa kita punya kreativitas yang kuat di dalamnya, dan kreativitas itu harus ditanamkan bahwa this is my creativity and just the way you are. Just the way you are. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Tentunya kita berharap bahwa obrolan ini adalah obrolan yang mengedukasi pemirsa di rumah terkait dengan tema kita hari ini. Dan kita berdoa bersama supaya Bengkulu semakin dikenal. Siap, amin, nasional amin. ataupun internasional. Akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.